Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembelajaran tema 9, subtema 3, halaman 145 sampai 149. Di subtema 3 ini adalah pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Baik teman-teman, silakan nanti dilihat kunci jawaban atau jawaban dari pertanyaan yang ada di pembelajaran tema 6 ini. Ayo membaca. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentu lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan lama tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. 1. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggalmu. 2. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. 3. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Ayo berdiskusi. Coba diskusikan bersama temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Jawabannya adalah iya. Harus diberi sanksi supaya mereka sadar dan tahu kewajibannya. 2. Sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tulis pada tabel berikut. Kewajiban yang dilanggar. 1. Piket kelas. Sanksinya adalah menulis satu buah cerita fiksi, artinya tidak melaksanakan piket kelas. Berikutnya yang kedua, buang sampah sembarangan. Contoh sanksinya ikut menyumbang satu buah tong sampah. Ayo membaca. Akibat tidak memperoleh hak. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu. Ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu,
kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Apakah kamu punya cara lain? Jika punya, ungkapkan caramu tersebut di depan teman-teman dan guru. Contoh akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan banjir. Bacalah bacaan berikut. Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke daratan yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hunian di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja, perlu sungai lebar dan dalam, apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi, seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Carilah informasi penting pada bacaan tersebut, kemudian lengkapi gambar peta pikiran berikut. Mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Kapan terjadi banjir? Banjir terjadi jika turun hujan di puncak. Apa penyebab banjir? Penyebab banjir adalah pembangunan villa di puncak dengan menebang pohon-pohon tanpa aturan. Bagaimana terjadinya banjir? Ketika turun hujan di puncak, air mengalir ke bawah secara cepat karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan air. Ayo berlatih. Timbulnya bencana salah satu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama Edo. Pertanyaan yang diajukan. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Hasil wawancara. Nama narasumber, satu ayah. Jawabannya adalah banjir. Kemudian, nama narasumbernya adalah ibu. Jawabannya longsor. Kemudian, nomor 3 narasumbernya kakak. Jawabannya bencana kabut asap. Kesimpulannya dari hasil wawancara tersebut, mari menjaga lingkungan agar lingkungan tidak membuat manusia kesulitan. Terima kasih teman-teman telah menyimak pembelajaran tema 9
subtema 3 pembelajaran 6 ini. Semoga teman-teman mengerti. Silakan dibuat kunci jawaban di bukunya masing-masing sebagaimana kunci jawaban yang ada di pembelajaran yang telah diterangkan di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.